Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima khuliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa azim. Fadil billahi rabbal islami dina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilmah warzuqni fahmah. Allahumma alhimni rusydi wa a'idni syarri nafsi. Allahumma la takilni ila nafsi tarfata'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Mari kita lanjutkan, ini sesi terakhir ya dari kitab ini. Insyaallah kita selesaikan. Masih kitab Taisirul Khalaq. Bab selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dulmu, kedoliman. Adulmu, kedoliman atau tindakan dolim, tindakan yang aniaya, tindakan yang merusak, tindakan yang ya tidak benar ya. Wa utawi adulmu iku al-khuruju, keluar, an hadil tidali, saking batas jejeg, batas kang jejeg, bisa begitu. Bitaksiri, kelawan ngurangi iktidal. Ini ngurang, kalau di dijelaskan ya, bayane ya, itu ya bitaksir itu bisa kang wis dipakemke, yang sudah ditata sedemikian rupa gitu. Jadi dolim itu dia keluar melewati batas yang sudah ditata, sudah diatur. Au tajawuzul haddi, utawa nglewati batas, fayashmulu mongko mencakup ngono apa adulmu jami al ma'asi, ing sekabehane maksiat, ing sekabehane maksiat. Jadi dolim, dia seorang yang punya sifat ini, dia suka melewati batas. Batas dalam beragama itu apa? Batas dalam beragama ya syariat. Apa yang sudah diatur di dalam syariat, yang diajarkan oleh Rasulullah, dari siapa? Dari Allah melalui malaikat Jibril, yang wajib-wajib terutama. Yang kemudian di ilmu itu diturunkan kepada sahabat, kemudian kepada tabiin sampai pada ulama-ulama kita. Nah, itu semua ada aturannya, ada hukum yang berasal dari wahyu, dari ketentuan Allah, itu tidak boleh dilanggar. Semua pelanggaran itu, semuanya yang melewati batas, yang maksiat itu namanya dolim. Sholat dolim, nggak puasa dolim. Rukun Islam itu ada 5. Nggak zakat dolim, nggak haji, nggak mampu, ada hartanya tapi nggak haji, ya dolim dia juga. Yang tidak, artinya keadilan itu bahasa keadilan apa? Nanti adil masih bab nanti. Dolim itu kebalikannya adil. Yang tidak sesuai dolim, yang sesuai adil, gitu, gampangnya begitu. Lanjutkan, bismillahirrahmanirrahim.
Waya umulan mencakup atau sumber bah opo adulmu anwa arrodhaili ing macam-macamnya sifat jelek. Di dalam si dolim itu ya di situ termasuk semua sifat yang jelek itu ya dolim. Misalnya udah tahu kalau sifat jelek misalnya mulutnya itu suka mencaci. Ngerti kalau itu nggak bagus tapi dilakoni itu dia mendolimi mulutnya sendiri. Karena apa? Karena besok mulutnya itu akan dipertanggungjawabkan. Ketika dia bicara kotor, bicara buruk, berarti yang sudah diterangkan di sifat-sifat sebelumnya, keburukan-keburukan itu kok dilakukan, karena sudah ngasih ini, berarti kan dia udah tahu kalau itu buruk. Kok dilakukan? Ya dia akan mendolimi dirinya sendiri. Saat itu juga dia mendolimi karena setan datang, malaikat menjauh. Kalau orang bohong itu kan kemarin 1,6 kilo malaikat itu menjauh. Karena baunya busuk. 1 mil itu 1,6 kilometer. Malaikat menjauh. Bohong 1 kali, bohong 2 kali, 2 kali lipatnya, 3 kali, 4 kali lipatnya. Berkali-kali, wah nggak sama setan, nggak sama malaikat, dia sama siapa terusan. Nah itu kan dia mendolimi dirinya karena apa? Dia akan disiksa dengan perbuatannya nanti, akan dipertanggungjawabkan, akan dihukum. Jadi kalau kita berbuat melanggar syariat, berarti memantaskan diri untuk dihukum. Artinya apa? Kita dolim terhadap diri kita sendiri. Kok kowe gelem? Kok kamu mau dihukum kok mau? Kan kamu nggak kasihan sama diri kamu sendiri kan gitu. Kok diterus-teruskan yang buruk-buruk itu nggak dihentikan gitu. Nggak belum mampu Gus. Ya kalau belum mampu berdoa. Ya Allah semoga kebiasaan buruk ini Allah ganti dengan sifat baik, sifat-sifat buruk diganti dengan sifat baik. Minta Allah supaya dimudahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wasohibuhu utawi pemilik sifat adulmu imma dolimun ono kolone dolim linafsihi kelawan awak dewi ini. Ya tadi ada kalanya sifat dolim itu juga dirinya itu yang didolimi, nggak mesti orang lain didolimi. Kalau dolimi orang lain udah wajar. Suka buat susah orang lain, kalau orang lain itu menderita senang, nah itu kan penyakit. Ada itu penyakit psikologi namanya psikopat. Seneng kalau temennya babak belur. Pernah denger nggak? Orang ini psikopat nih. Hobinya apa? Mukuli koncone. Dolanan nesu sidik temannya dibuki. Ketemu ning dalan nyanyian sidik koncone temennya cegat langsung dibuki. Dolanan main PS 10-0 dibuki yang pokoknya main tangan itu psikopat. Dia senang gitu. Nggak bisa mengontrol nafsunya untuk tidak menyakiti orang lain, ya hatinya keras gitu. Kalau masih kecil mungkin bisa berubah, tapi kalau udah tua ya sulit. Itu kalau mendolimi orang lain ya mendolimi ya diri sendiri ya, bentuknya tadi bermaksiat. Kita punya tangan, tangannya untuk bermaksiat. Kita dolim terhadap tangannya. Dikasih tangan kok nggak bersyukur. Cara antara lain manusia itu mensyukuri nikmat yang sudah diberikan Allah itu bagaimana? Antara lain tidak bermaksiat dengan pemberian itu. Dikasih tangan, jangan gunakan tangan bermaksiat. Jangan kasih kaki, jangan buat kaki bermaksiat. Kasih kepala, kasih otak, kasih pikiran, kasih akal, jangan gunakan akal itu untuk yang nggak benar. Akal malah buat ngakali dia temannya misalnya. Itu mendolimi organ-organ ini semua. Bismillahirrahmanirrahim. Au dolimun li ghairi. Nah itu utawa berbuat dolim maring liyane linafsi, yaitu ya dua-duanya mestinya. Wis dolim sama koncone ya awake dhewe traumatis terus didolimi juga. Ketika kita berbuat buruk pada orang lain sakit, lah perbuatan itu juga nanti akan dipertanggungjawabkan. Panggil besok. Kamu gak dipakai apa aja tangan kamu selama hidup. Gak dipakai apa aja
kaki kamu ketika hidup, oh tangan buat nulis kitab, ya Allah kaki buat ke masjid begini. Nah ini bagus-bagus catatannya. Kalau buat yang lain-lain yang enggak ada nilai ibadahnya sia-sia, yaitu kecenderungannya ya akhirnya enggak, laporannya buruk gitu, rapotnya nanti merah semua, bisa-bisa rapot di akhirat sana maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadul nafsi mongko utawi mendolimi diri sendiri iku ibaratun suatu tetembungan atau ucapan anit tafsiri saking nyembrono fi taatillahi taala ing taat ning Gusti Allah taala. Au tarkil iman utawa ninggal iman. Ya, tadi mendolimi diri sendiri antara lain dia sembrono terhadap ketaatannya kepada Allah tadi. Terhadap aturan-aturan agama suka melanggar, suka sembrono. Wae poso nggak puasa, ngakune puasa tapi nyolong-nyolong minum. Pas haus, wah mau kemana? Mah itikaf di masjid. Di masjid digolek ora ono, itikafe ning warung. Ya kalau yang latihan puasa itu kan mesti waduh berat sekali. Semua kalau nggak terbiasa pasti berat. Ya gunanya pendidikan itu untuk membiasakan yang baik-baik. Terus juga autargil iman tadi utawa ninggal iman, ya sama kolbunya keadaan imannya nggak peduli. Karena setiap kita, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita ucapkan, termasuk kita menempatkan diri kita di mana, bergaul dengan siapa, itu akan mempengaruhi hati semua. Iman kita di situ akan terpengaruh juga. Nek dewe biasa nonton yang nggak bagus, dengerin nggak bagus, mulut nggak bagus, langkahkan kaki nggak bagus, duduk di majelis yang tidak bagus, ya kalbu kita imannya tergerus, lama-lama gelap. Temennya buruk, itu ya bahaya. Kalau teman yang buruk itu bahayanya lebih, kalau kita talim itu lebih berbahaya dari ulat berbisa. Kenapa? Nah, ular itu yang berbisa itu kalau nyokot, kita ke dokter, bisanya dikeluarin, lukanya kering, bisa sembuh. Tapi kalau teman yang buruk, wah, bisa nggak cuma berbisa, kamu diajak ke neraka sama dia. Bahayanya kalau, nah itu, kita salah menempatkan diri dan bergaul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadul mulghairi utawi mendolimi orang lain. Iku ibaratun tetembungan anitafriti saking nyembrono fi haqqihi ing dalem hak-hake al-ghairi kaida iljar kaida iljari kaya dene menyakiti tetangga wa ihanati dhaifi lan ngenyek tamu. Tetangga kok disakiti, tamu kok dihina. Waftiroil kadhibi lan gawe-gawe kebohongan, suka buat sesuatu yang kabar tidak benar. Bismillahirrahmanirrahim. Batilan ngerasani yang kemarin-kemarin itu semua. Wanamimatilan adu domba. Ini jangan dilakukan ya. Kepada orang lain baik semua. Dilatih. Matanya, pikirannya dibuka.
Apapun yang datang biar jadi baik bagaimana, meski yang dohirnya itu buruk. Suatu yang itu nih yang datang itu kan ibarat seperti orang itu, kita itu di dunia itu misal kita bertani, bercocok tanam, itu kan kita nandur tanaman, amal-amal itu ditandur. Cara menyuburkan tanaman itu kan Pak Tani itu kan nggak harus pakai pupuk, pakai kotoran binatang, pakai kotoran ayam, itu ya bisa gemuk. Artinya kalau kita bisa menggunakan yang buruk-buruk itu untuk bisa menjadi positif, dengan kacamata positif, ya yang buruk pun akan menumbuhkan tanaman itu, amal-amal kita jadi bagus. Misalnya kalau musibah, adabnya bagaimana? Ya sabar, istighfar. Jangan terus emosi, jangan terus apalagi protes. Terus wah, gara-gara peristiwa ini aku nggak bisa fokus sama ibadah, ya wis lah, ora usah sembayang lah, mau sembayange wae nek wis sukses. Gue sembayangnya nek wis tuwa, nek wis berkecukupan baru mau sembayang, karena Gusti Allah belum mau mencukupi saya, jadi saya nggak mau sembayang. Padahal nggak seperti itu, maksudnya ya itu terbujuk nafsu kemarin kalau begitu. Karena yang wajib-wajib tidak dilaksanakan, dolim dia terhadap kewajibannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngendikan sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adulmu utawi tindakan dolim iku dulmatun, kegelapan yang sangat gelap. Yaumal kiamah ing dalam dina kiamat. Wabil hadis sil qudsi lan iku kasebut ing dalam hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadis yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah, yang tidak ada, maksudnya yang tidak termuat dalam Al-Quran. Allah yang bicara langsung dengan Rasulullah melalui hadis qudsi ini. Allah mengatakan, ya ibadi, he hamba-hambaku, ini saat temane ingsun iku haram tu wis ngaromake sapa ingsun adulma ing perbuatan dolin ala nafsi ing atase diriku, wa ja'altu lan wis dadekake sapa ingsun hu ing kedoliman mau bainakum di antara kalian muharraman ing kang diharamake, muharraman ingkang diharamake. Fala tadzalamu, mongko ojo saling mendolimi. Di Allah itu sudah atau berfirman dalam hadis ini. Beliau mengatakan beliau tidak akan melakukan kedoliman. Artinya kalau Allah tidak melakukan kedoliman apa? Ya beliau akan memberi balasan setimpal kepada hambanya yang beramal, diperlakukan sesuai haknya, diberi pahala, diberi surga jika memang pantas mendapatkan itu, dan juga akan diberi hukuman sesuai dengan kesalahannya, tanpa mengurangi, tanpa menambahi. Tapi karena rahmat Allah itu luas, ya bisa nanti ada semacam syafaat lah gitu. Dari Rasulullah ada syafaat, dari para aulia ada syafaat. Tapi ya pada dasarnya Allah itu keadilannya itu ya pakem gitu. Kalau kamu berbuat sebiji, nah, kemarin di sekolah darotin kemarin, sebiji atom, sebiji pasir itu akan dibalas. Sebaliknya,
keburukan yang kecil pun itu akan dipertanggungjawabkan juga. Cuma kan masalahnya kalau kebaikan itu bisa berlipat ganda. Kalau keburukan, kalau kejelekan kan satu kan gitu. Ya kalau keburukannya sama orang banyak jadi banyak, tapi keburukan itu secara kuantitas itu dengan amal kebaikan itu selalu kalah kan gitu. Karena kita amal sekali dibalas 10 sholat, misalnya sholat jamaah 27 derajat kan begitu-begitu. Amal itu selalu ada lipat gandanya. Nah, tinggal masalahnya kita itu sudah dipakemkan begitu, tapi masih suka melakukan hal-hal yang buruk, yang banyak. Jadi ya amal itu meski lipat ganda, kadang masih kalah dengan keburukan-keburukan itu. Nah itu bentuk kita seringnya mendolimi diri sendiri. Jangan dilakukan seperti itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-adlu. Bab berikutnya. Sifat adil. Wa utawi al-adlu iku at-tawassutu pertengahan fil umuri ing dalem pira-pira perkara. Wasairu lan berjalan fiha ing dalem al-umur ala wafkis syariati ing atase sesuai aturan syariat. Jadi adil itu apa definisinya? Adil itu sifat yang di tengah-tengah, pertengahan. Tidak berat sebelah. Adil kok berat sebelah ya itu namanya memihak kan gitu. Ada orang melakukan kesalahan itu saudaramu, terus kamu akhirnya memihak saudaramu, nggak melihat kesalahannya, ya itu nggak adil. Karena pertimbangannya di luar konteks menentukan keadilan itu, di luar konteks kasus yang terjadi. Justru karena hubungan kekeluargaan malah tidak sesuai, tidak bersikap tengah-tengah. Sifat tengah-tengah dalam perkara-perkara yang berjalan, yang sesuai dengan hukum atau aturan syariat. Di keadilan itu kelihatannya nilai yang sederhana, mudah diucapkan, tapi prakteknya sulitnya bukan main. Ya karena itu keyakinan kita terhadap sesuatu, pengalaman, ilmu itu kan membentuk nilai gitu. Ketika dia berbuat, memutuskan itu bisa adil apa tidak gitu. Akhlak dan sebagainya. Ya tetap pemimpinnya akhlak tadi. Kalau akhlaknya bagus, insya Allah akan diberi petunjuk oleh Allah untuk bisa artinya berbuat adil. Tapi kalau akhlaknya buruk, ya apapun yang dia lakukan, akhirnya jadinya mau adil jadi sulit. Karena dia motifnya sudah jahat dulu, punya niat jahat dulu. Pengen menang sendiri misalnya, main hakim sendiri misalnya, apalagi main hakim sendiri. Dia nggak lihat aturan, nggak lihat undang-undangan, nggak lihat syariat. Pokoknya saya ini salah, hukum, keperluan bareng-bareng. Nah itu main hakim sendiri. Kasus di beberapa tempat kan begitu. Ada anak berbuat salah misalnya, pengurus pondok main hakim sendiri. Akhirnya bapaknya nggak terima, lapor polisi, anaknya dipukulin misalnya. Polisinya datang, akhirnya pusing. Polisi datang ke pondok, interogasi, gimana gitu. Ya harusnya kalau ada apa-apa jangan diputuskan sendiri, jangan main fisik. Karena apa? Karena yaitu yang rugi kamu sendiri nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa utawi atawasud iku nau'an onorong macem.
Al awalu utawi sing pertama iku adlul insani olehe berbuat adil fi nafsihi terhadap dirinya al insan. Wa huwa utawi adlul insani fi nafsihi tadi iku ayasluka yen to ngambah ngono sapa al insan sabilal istiqomati ing jalur istiqomah. Keadilan yang pertama bagaimana? Dia berbuat adil terhadap dirinya sendiri secara istiqomah, yaitu tadi tidak mendolimi dirinya sendiri, itu adil, dan itu dilakukan terus menerus. Jangan putus asa, apalagi kalau sudah menjadi kebiasaan yang sulit berubah, jangan putus asa untuk berubah ke jalan yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Asani utawi sing nomor loro iku adluhu ma'a ghairi adile al insan sertane liyane al insan. Wa huwa utawi adluhu ma'a ghairihi iku salah satu aksamin telung macam. Al awal utawi sing pertama iku adlus sultani ngadili iku adlus sultani adile seorang sultan. Sultan itu ya raja, bisa pemerintah atau bisa penguasa. Adilnya seorang penguasa atau raja atau pemerintah, presiden lah kalau di tempat kita, karena kita pakai sistem negara republik. Adilnya seorang, kalau kamu nanti jadi pejabat ya seorang pejabat, bupati, wali kota, lurah, anggota DPR, anggota dewan, itu DPR, harus adil. Bismillahirrahmanirrahim. Fi ra'iyati ing dalem rakyate as-sultan bitibail maisuri kelawan ngikuti sing gampang wa iqta'i kulli dhi haqqin lan memberikan setiap orang yang memiliki hak hakohu ing hae kulli dhi haqqin tadi. Setiap orang diperlakukan secara adil tanpa membeda-bedakan rakyatnya. Kalau jadi penguasa atau pejabat nanti kamu misalnya diberi kehendaki Allah, seorang santri ya pakai akhlak, jangan mendolimi rakyat. Ini musim kampanye, ini mungkin kamu misalnya punya orang tua, Pak Le, Om, kelihatannya nggak benar, ya coba dikasih masukan, diingatkan ya. Kalau orang anak kecil itu kan bahasa menasihati kan saru, jadi ya diingatkan lah, maksudnya dikandani kan saru, orang tua dikandani. Pokoknya diberi masukan lah gitu, yang baik. Kalau kamu nggak berani bilangin Pak Lek kamu, Om kamu, ya kamu bilang sama bapakmu. Biar yang tua itu yang bilangin. Gitu. Kalau ada orang yang salah, kamu nggak berani langsung bilang sama orang itu, karena dia lebih tua, mungkin artinya lebih senior apalagi. Ya bilangnya sama orang yang lebih senior dari dia untuk ngandani dia. Kalau kamu lihat dia biasanya buruk, misalnya tadi kalau penguasa ya dia misalnya suka ngurangi duit, anggaran, laporan keuangan dimanipulasi, kamu dengerin percakapan kok mengarah ke korupsi, kamu bilang sama orang yang bisa mengingatkan sebelum terlambat. Tadi terlambat apa ya, ketahuan terus dibui kan, ketangkep KPK, misalnya ketangkep polisi kan, masuk penjara gitu. Nah, saudaramu kan, kamu wajib mengingatkan. Dan rakyatnya juga diberi haknya sesuai dengan yang setiap orang yang punya hak kan gitu.
Bismillahirrahmanirrahim. Asani utawi nomor loro iku adlur ra'iyati, adile seorang rakyat, masultoni sertane penguasa atau pemerintah. Adilnya rakyat terhadap pemerintah, bukan sekedar pemerintah yang dituntut adil terhadap rakyat, tapi sebagai rakyat sikapnya juga adil terhadap penguasa. Artinya apa? Ya taat terhadap peraturan perundang-undangan yang dibikin oleh penguasa. Penguasa kalau di tempat yang lebih rendah itu siapa? Ya RT RW. Pak RT RW sudah jadwal minggu kerja bakti, ya ikut kerja bakti. Lebih rendah lagi tingkat RT RW, ya tingkat kamar kamu itu. Misalnya udah ada jadwalnya bersih-bersih, ya bersih-bersih. Pondok itu aturannya apa? Ada Pak Lurah pondok diikuti kan gitu. Aturan apa? Jangan dilanggar. Kemudian watil midi maustadilan, murid taat sertane gurune. Namanya murid itu juga harus taat dengan gurunya. Wal walati ma'a walidahi, wal walatilan anak ma'a walidaihi sertane wong tuwa lorone al-walad tadi. Taat kepada kedua orang tua, itu wajib selama orang tua tidak memerintah maksiat. Kalau berbeda pendapat mesti ada, tapi tinggal perbedaan pendapat itu kalau benar semua, maksudnya kamu berpegangan A itu tidak melanggar syariat, tidak mengarah maksiat. Orang tuamu, ayah atau ibu berpendapat B. B-nya itu juga tidak bermaksiat, ya kamu wajib ikut orang tua. Karena nggak diperintah maksiat. Kalau kamu melanggar dosa. Tapi seringnya mesti hati yang pengennya ya kamu berpendapat merasa diri kamu paling benar, paling misalnya orang tuamu apalagi secara kecerdasan bisa jadi lebih cerdas kamu, ketok-ketoknya kan gitu. Ada misalnya, wah orang tuamu nggak pernah mondok, nggak pernah sekolah misalnya. Tapi pendapatnya bisa jadi pendapatmu ya yang salah gitu. Karena orang tua itu meskipun nggak mondok ya belajar hidupnya lebih banyak, usianya lebih banyak pengalamannya, belajar apapun itu kan usia itu kalau lebih tua itu dia sudah punya banyak sekali masukan-masukan dari pengalaman hidup. Jadi bisa jadi bapak ibu yang benar, kita merasa benar aja gitu, rasa-rasanya wae benar gitu. Ya wajib kalau nggak bermaksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhlasi to'ah, ikhlasi to'at, dengan taat yang ikhlas. Asalisu utawi nomor telu iku adul insani, adile menungso, ma'a amsalihi sertane sepadane menungso, sesama manusia harus adil. Bitar kit takaburi, kelawan ninggal sombong. Kalau mau adil sama manusia tinggalkan kesombongan. Alaihim ing atase amsali. Karena kalau nggak sombong itu akan setara, akan kalau bahasa egaliter lah gitu, sesama manusia. Tapi kalau salah satu sombong, ya satu lebih di atas, ya itu jadinya orang itu susah adil. Karena tidak memposisikan diri sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wakafil adalan, mencegah diri dari menyakiti, anhum saking amsalih, mencegah menyakiti orang lain dan berbuat adil, jangan bersifat sombong. Qala ngendikan sapa Allah Ta'ala, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan.
Innallaha sak temene Gusti Allah iku ya'muru perintah sapa Allah bil adli kelawan keadilan wal ihsan lan berbuat baik. Amal adlu anapun utawi keadilan iku faqad arafta mongko temen wis ngerti sapa sira hu ing al adl. Jadi Allah memerintahkan pada setiap orang untuk berbuat adil dan berbuat baik. Dan ketika kita sudah diperintah, diberi ilmu, diberi akal, ditakdirkan Allah untuk mendengarkan pengajian mengenai bab adil ini, artinya pengetahuan itu sudah sampai kepada kalian, sudah sampai kepada kita semua. Dan ini Allah tekankan bahwa keadilan itu kita semua sudah tahu bahwa harus berbuat adil, nggak boleh dolim. Wa amal isanu anapun utawi berbuat baik iku fahuwa mongko utawi al ihsan iku kama kaya barang bil hadisi ing dalem hadis anta budallaha ka'annaka tarahu. Kalau sudah sampai itu ya ihsan ya, ini hadisnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Anta buddha iya iku yento ibadah sapa sira Allah ing Gusti Allah ka'annaka kaya-kaya sak temene sira iku taro iso ningali sapa sira hu ing Allah. Jadi ihsan itu nanti akan sampai kalau kamu serius beragama, serius menjalankan syariat, dijalankan sepenuh hati, dimunculkan ikhlasnya, tidak bermaksiat, berbuat adil. Yang di dalam kitab ini semua yang di belakang sifat-sifat yang baik diikuti, yang buruk-buruk yang sudah kita pelajari kemarin-kemarin dihindari, itu akan sampai pada ihsan ini. Apa itu? Beribadah seolah-olah itu melihat Allah. Ya singkatnya begitu, tapi penjelasannya agak panjang. Kalau ini nanti masuk ke babakan tasawuf, babakan ilmu akhlak yang lebih metodologis kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wahada utawi iki iku kamalul imani sempurnane iman wa nihayatul idhani lan puncake ketaatan. Jadi ini yang di dalam hadis ini, ihsan ini adalah puncak-puncaknya iman. Bisa melihat Allah itu puncaknya iman. Karena apa? Iman itu sudah disaksikan dengan nyata. Ketika asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Maksudnya asyhadu anna muhammadar rasul, bersaksi bahwa Allah itu Tuhannya yang satu dan Rasulullah itu nabi rasulnya. Itu persaksiannya kalau udah sampai ihsan itu persaksian yang sempurna dan puncak karena melihat Allah, sudah betul-betul melihat dengan apa? Dengan ilmunya, dengan mata hatinya, dengan kalbu yang bersih, dengan sifat-sifat yang baik itu membuat cahaya keimanan yang dengan cahaya itu melihat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu wis ngendikan sapa pengarang kitab. Siapa? Syekh Hafidz Hasan Al-Mas'udi. Kitab apa? Ya Taisir Khalaq ini. Hafidho muga-muga ngreksa hu ing mu'allif
sapa Allahu Allah qatamma temen wis dadi sempurna apa tabyidu hadal kitab, penyempurnaan ikilah kitab Taisirul Khalaq ini sudah dianggap sempurna, sudah ditulis, sudah selesai, sudah kita kaji juga, alhamdulillah ya. Asra yaumil Jum'atil Mubarak, ing dalam waktu asare dino Jum'ah yang diberkahi. Asadisa wal isrin, yo tanggal 26 min syahri Jumadil ula, saking wulan Jumadil awal, sanatatis in wasalasin, ing dalem tahun 39 wasala samiatin lan 300 wa alfin lan 1000. Berapa? Itu berarti 1339 Hijriah. Sudah ditulis. Ini sekarang 1440 berapa? 4 atau 5? Nah, itu dikurangi 1339 berapa kira-kira? 100? Ya kira-kira 105 atau 6, 106. Kitab ini ditulis 106 tahun yang lalu, sudah selesai ditulis oleh pengarangnya ini. Min hijroti, saking hijrohe Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam washabi wasallam, saking hijrohe Sayyidina Muhammad, junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada seiran sedikit ini, ya tolibal akhlaki hakamu allafan. Ya tolibal akhlaki, wahai pencari ilmu akhlak, haka ambillah mu'allafan ing kitab sing wis dikarang, kitab Taisirul Khalaq ini. Buniat kang wis dibangun apa maqasiduhu, tujuan-tujuane mu'alif, tujuan-tujuane pengarang sudah dibangun, sudah dikumpulkan, sudah ditulis, dirangkai dalam kitab ini. Alat tahriri ing atase ringkes dan padat berisi, sudah dari sekian banyak literatur, sumber-sumber mengenai ilmu akhlak diringkas dalam buku ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam lan ngerti yo sapa sira bi annal mar'a kelawan sak temene seseorang iku laisa ora ana sapa al mar'a iku bimudrikin wong sing menemui, iku bimudrikin wong sing menemui min amrihi saking perkarane almar'a sayan ing sewiji-wiji bila taisiri kelawan tanpa dimudahkan. Jadi pengarang mengatakan dalam syairnya itu bahwa beliau membuat ini untuk apa? Untuk menjelaskan tentang ilmu akhlak agar seseorang itu memahami dengan mudah. Karena tanpa ada penjelasan, orang tidak tahu ilmu akhlak itu seperti apa, ilmu akhlak itu bagaimana. Jadi setelah kita kaji, kita jadi tahu. Kita memberi atau menghadiahkan Al-Fatihah kepada beliau
Saya Hasan Al-Basmaudi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.